menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudium Lumiu dengan pidana penjara selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dipotong masa penangkapan. Ternyata saya diperalat, saya dibohongi dan disia-siakan. Bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Eliezer itu adalah kita, karena Eliezer itu mencerminkan pemuda dari keluarga yang sederhana yang akan sukar sekali meraih cita-citanya, apalagi ketika kandas oleh atasannya sendiri. Argumentasi dari kami tim penasihat hukum terkait dengan pembelaan kami sudah maksimal ya. Argumentasi, seluruh fakta yang kemudian seharusnya bisa meyakinkan hakim, Bang Roni. Saya pikir semua argumentasi dari kami tim penasihat hukum terkait dengan pembelaan kami sudah maksimal ya. Fakta persidangan yang sudah terungkap, majelis hakim yang sudah mengetahui, dan publik yang mengikuti proses persidangan ini semuanya sudah clear. Tetapi kalau saya lihat di sini, penasehat hukum dari FS atau PC ini belum move on. Kenapa saya bilang belum move on? Karena masih saja menyudutkan Richard Eliezer yang menyampaikan bahwa keterangan dia berdiri sendiri. Di mana keterangan Richard Eliezer berdiri sendiri? Tidak ada, karena keterangan Richard Eliezer bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, yang keterangan saksi lainnya berdiri sendiri. Jadi kalau dilihat di pasal 185 ayat 4 itu sudah jelas gitu. Jadi menurut saya ini pengacara FS dan pengacara PC masih saja belum move on, seperti itu Mas Egan. Nah juga saya pengen sampaikan terkait dengan BAP tanggal 5 Agustus, itu perolehannya saya duga itu tidak sesuai hukum. Karena apa? Tanggal 5 Agustus itu BAP itu tidak pernah ada di dalam berkas perkara. Richard Eliezer itu baru mengaku tanggal 6, bukan tanggal 5 Agustus. Jadi kalau disampaikan tanggal 5 Agustus, BAP tersebut yang di dalam persidangan mereka sampaikan mereka mendapatkan dari print out. Jadi saat kami sampaikan ini sekali lagi, ini belum move on dan masih menyampaikan hal-hal yang tidak. Kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai, malahan saya dimusuhi. Aliansi Akademi Indonesia mengirim amicus curiae atau opini hukum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang vonis Richard Eliezer dalam perkara pembunuhan Brigadir Yosua. 122 akademisi beranggapan Eliezer merupakan pembuka kotak Pandora di tengah dahaga atas kejujuran dan kebenaran peradilan. Karena dia berada dalam relasi kuasa yang timpang. Eliezer itu adalah kita, karena Eliezer itu mencerminkan pemuda dari keluarga yang sederhana yang akan sukar sekali meraih cita-citanya, apalagi ketika kandas oleh atasannya sendiri. Selain persoalan relasi kuasa yang timpang, ada 4 poin utama lain yang menjadi landasan 122 akademisi yang menyatakan sebagai sahabat pengadilan dan membela Richard Eliezer Pudium Lumiu. Selain dari 122 aliansi akademisi, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengaku telah menerima opini atau pendapat hukum dari ICGR dan PIL. Begini, sebenarnya kalau hakim mau mencermati apa yang diperoleh dalam fakta persidangan, itu kan jelas sekali. Posisi Eliezer itu yang pertama adalah melaksanakan perintah jabatan. Oke. Pasal 51 ayat 1 KUHP. Oke. Itu malah di situ tidak bertanggung jawab. Yang kedua, dia sebagai justice kolaborator yang menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini ada semacam taken prestasinya kalau dia ikut membongkar persoalan itu, perkara itu. Dan kemudian Mahkamah Agung pada tahun 2012 itu menerbitkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 yang mengatakan di situ antara lain bahwa justice kolaborator itu
pidananya harus lebih ringan dari pelaku yang lain. Salah satu persyaratannya adalah yang bisa jadi justice kolaborator adalah bukan pelaku utama. Oke. Nah, dalam kasus ini menurut saya Eliezer bukan pelaku utama. Bukan pelaku utama. Nanti tergantung majelis hakimnya, artinya kan bisa dipakai, bisa tidak, artinya tidak mengikat tentunya. Selama 12 tahun dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dipotong masa penangkapan. Sebelumnya, tuntutan 12 tahun penjara untuk Eliezer dari jaksa penuntut umum menimbulkan protes, termasuk peserta sidang yang hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara terdakwa lain yakni Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf dituntut hukuman 8 tahun penjara. Sebelumnya Jaksa Agung Muda Pidana Umum membantah bila Kejaksaan Agung dituding tidak menghormati rekomendasi LPSK atas status Eliezer sebagai justice collaborator. Untuk pelaku tidak bisa tapi kami hormati LPSK, maka tuntutannya itu lebih ringan dibanding Pak Sambo. Kalau mungkin LPSK nggak ada, nggak mungkin 12 tahun. Dengan demikian, jaksa beranggapan Eliezer menjadi pelaku utama bersama Verdi Sambo yang mengakibatkan kematian Brigadir Yosua. Haruskah Eliezer dibela agar mendapat keringanan hukuman dibandingkan 4 terdakwa lain? Vonis hakim menjadi pertaruhan atas integritas wakil Tuhan, mempertimbangkan peran justice collaborator membuka kotak Pandora, skenario palsu Verdi Sambo di tengah desakan relasi kuasa yang timpang. Ini didesain hanya untuk menerima perintah, kalau nembak ya nembak mati. Beda dengan polisi lalu lintas, beda dengan sabara lain. Ini BRIMOB yang selalu dikirim ke Papua kan. Jadi kalau tembak mana? Tembak itu melumpuhkan, tembak mati. Dan bagi dia memang dia tidak bisa berpikir, bukan tidak bisa. Desainnya memang tidak boleh berpikir. Karena dia menjalankan perintah. Kan dia alat, dia robot. Di paling bawah itu pengalaman saya punya manusia kayak begitu, itu robot, nggak boleh mikir. Kalau Sersan seperti Ricky itu bisa berpikir, apalagi lalu lintas. Pak Beni aja bisa ditilang kalau salah kan sampai lalu lintas. Tapi Ricky tidak, Eliezer tidak. Dia tidak boleh berpikir dan dia tidak bisa bergerak kemana-mana selain perintah. Itu desain bagi Barada. Jadi kalau dibilang, jadi tidak bisa seorang atasan lalu bilang, oh itu kan mau-maunya. Menurut saya tidak bisa, karena sudah ada pembicaraan pendahuluan. Itulah yang masuk di sini. Bagi dia karena memang desainnya dia adalah tukang tembak, ya sudah apapun perintahnya, enggak mau hajar, mau sikat, apa aja, eksekusinya ya tembak, tetap saja keluarnya tembak mati. Karena memang di desainnya dia tukang tembak mati, bukan tembak melumpuhkan, bukan Om BRIMOB kok. Ini saya harus konfirmasi nih ke Pak Beni. Seperti itu relasi kuasanya. Kalau Pak Beni, ini juga saya mau pakai logikanya ini Pak Beni ini sebagai mantan jenderal. Apa yang menurut Pak Beni yang harus dikejar oleh hakim untuk bisa menemukan kebenaran material hal yang dibawa oleh Sambo kali ini, bahwa dia hanya minta hajar kok, bukan untuk menghilangkan nyawa. Ya kebetulan dulu tugas saya interrogator teroris dari dulu tuh, Bom Bali 1 sebelumnya dan sebagainya. Memang hobinya jadi interrogator. Kalau saya disuruh meriksa ini gampang, kamu bilang hajar, oke. Tembak bagian mana? Kaki, nggak mati kan? Gimana cara kamu ngamanin supaya Yosua nantinya bisa bungkem? Kalau yang Anda maksud hajar itu hanya melukai? Iya, malah lebih susah. Karena kan potensial korbannya melaporkan ke polisi dan buntutnya lebih panjang lagi dari kasus ini. Begitu dia kena itu, berobat di rumah sakit, kabur, dia langsung minta perlindungan, selesai, semua terbuka. Artinya nggak logis.
Kalau saya meriksa udah langsung selesai itu. Jadi menurut Pak Benny tidak ada tafsir lain dari kata hajar itu selain dengan hilangkan nyawanya dan dia tidak bisa melakukan perlawanan apalagi melapor ke aparat kepolisian. Makanya setelah itu disusunlah skenario bagaimana supaya dia lolos. Dibangunlah satu peristiwa yang versi dia bukan yang sesungguhnya untuk dia lolos. Tapi karakter-karakter tadi dari Brimob punya karakter sendiri, Lantas punya karakter sendiri, memang terbangun seperti itu, Pak Benny? Ya memang ada pengaruh itu, ada ya. Antara yang pasukan yang sering tugas di daerah konflik, kemudian penugasan berat seperti itu berbeda dengan yang di tugas bidang lain. Lalu lintas, kalau Cersei kan targetnya melumpuhkan karena kita ingin mendapatkan informasi dari yang bersangkutan, bukan untuk dihabisin. Jadi memang ada perbedaan. Jadi karakter dari masing-masing satuan ini kemudian berpengaruh terhadap personalnya ini.